Hari ini adalah hari pertama di bulan Mei dan kita hari ini melaksanakan perjamuan Tuhan. Itu sebabnya mari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hidupmu. Kita terima firman Allah dan kita terima perjamuan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Setiap kali kita makan perjamuan Tuhan, itu kerinduan Tuhan, kita akan mengingat akan kematiannya. Kenapa kita harus mengingat kematiannya? Karena kematiannya itu adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita sekalian. Dia sangat mengasihi. Itu sebabnya tadi pagi saya sudah bilang kalau lambang kasih dunia itu lambangnya hati, saudara ya. Lambangnya hati biasa kita suka kalau dalam bahasa Inggris dia pakai heart sebenarnya ya. Itu jantung. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia jantung. Tapi orang Indonesia bilang hati. Itu lambang begini ya, saudara ya. Itu lambang kasih dunia, lambang kasih manusia. Tetapi kalau lambang kasih Allah itu salib. Jadi salib itu adalah lambang kasih tertinggi sebenarnya. Cuma banyak orang Kristen pakai kata kalau pakai apa namanya kasih lambang kasih itu selalu pakai kasih lambang begini ya, lambang hati. Tapi sebenarnya itu adalah lambang kasih manusia, kasih yang terbatas. Tetapi lambang kasih yang abadi itu adalah salib. Jadi sebenarnya orang Kristen kalau mau kasih tanda kasih itu harus pakai salib. Itu lambang kasih tertinggi. Nah, kenapa seperti itu? Karena Yesus disalib itu karena dia mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Itu saja dia mengorbankan segalanya yang mulia, ya. Kurang, boleh tambahkan sedikit? Cek 1, 1, 2, cek. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini lantaran nyada monitor jadi kita nyada enak dengar. Tuhan Yesus itu meninggalkan segalanya. Tuhan Yesus itu di surga itu dia memiliki segalanya. Kehormatan, kemuliaan, kekayaan, kesenangan, kebahagiaan itu Tuhan Yesus memiliki semua di surga. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia meninggalkan semua itu. Bahkan dia merelakan hidupnya menderita. Meninggalkan segalanya, semua ditinggalkan. Agar supaya kenapa? Supaya kita memperoleh segalanya. Memperoleh kasih, memperoleh kekayaan, memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan. Itu karena Yesus mati di kayu salib. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya saudara, selayaknya lah kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang mengerti betapa besar Allah mengasihi kita, kita harus membalas dengan kasih kepada Tuhan. Dan itu yang dirindukan oleh Tuhan. Tuhan rindu kita mengasihi dia. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dari orang mati dan ketika dia ketemu dengan Simon, dia tanya hal itu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Kenapa Tuhan Yesus bertanya seperti itu? Sampai 3 kali dia bertanya. Karena Tuhan mau kita juga membalas kasihnya kepada kita dengan kita mengasihi Tuhan. Dan apakah ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan pura-pura tahu? Oh tidak. Tuhan memiliki janji yang luar biasa bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita akan belajar bagian firman Allah. Bagaimana janji Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan
membacakan beberapa ayat yang saya ambil di dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-11, saya akan membacakan ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-19, dan kita bergantian sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan mulai membaca, berbunyi demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yaitu sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan adalah gambaran Israel rohani. Kita adalah gambaran bangsa Israel. Kenapa? Karena kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus sendiri. Itu sebabnya janji bagi bangsa Israel itu janji juga bagi kita sebagai Israel rohani. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini, Musa mengingatkan bahwa Tuhan punya janji yang hebat bagi bangsa Israel. Dan janji itu berkata bahwa bangsa Israel itu akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya, kalau mereka menuruti, melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan dasar mengasihi Tuhan. Jadi kalau mereka melakukan firman Allah karena mereka mengasihi Tuhan, mereka akan diberkati secara luar biasa. Sampai dikatakan setiap telapak kakimu, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu itu akan diberikan kepadamu. Semua bangsa itu akan ditaklukkan, mereka semua akan gemetar kepadamu. Itu janji Tuhan. Makanya Musa bilang begini, itu sebabnya firman Tuhan itu harus diperkatakan ketika engkau berjalan, bepergian, ketika engkau ada di rumah, ketika engkau berusaha, berdagang di ladang dan lain sebagainya. Engkau harus memperkatakan. Engkau harus taruh tanda di tanganmu, supaya ketika engkau lihat tanganmu, engkau ingat firman Tuhan. Engkau harus tulis itu di ambang pintu dan di kedua tiang pintu, supaya ketika engkau keluar dan masuk lewat pintu itu, engkau selalu ingat firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan itu sangat penting, sangat penting. Ketika kita mengingat firman Allah dan kita mempraktekkan dalam hidup kita, firman Allah itu akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang diberkati sesuai janji Tuhan. Tuhan akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat firman Allah, kita melakukan firman Allah dengan dasar mengasihi Tuhan. Jadi saudara, mengasihi Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena melakukan firman Allah hanya sebatas ritual, itu juga tidak akan mengubah apa-apa dalam hidup kita. Kita harus melakukannya dengan mengasihi Tuhan Allah kita.
Itu yang saudara boleh baca dalam ayat yang ke-22 dari pembacaan kita tadi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut kepadanya, maka ini janji Tuhan, Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yaitu sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Wow, luar biasa. Itu sebabnya bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Masa kejayaan bangsa Israel itu dimulai dari ketika Daud menjadi raja bangsa Israel. Dan puncak kemakmuran bangsa Israel itu ketika Salomo menjadi raja, anak Daud. Kenapa Salomo menjadi raja yang sukses? Karena Tuhan mengingat Daud. Kenapa Daud? Daud itu adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya mau bilang begini. Setiap pemimpin, engkau harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Karena ketika engkau mengasihi Tuhan, maka semua orang-orang yang engkau pimpin itu akan diberkati oleh Tuhan. Iya. Jadi jangan lupa ya, saudara pemimpin, kepala-kepala rumah tangga, kalau engkau mau lihat keluargamu diberkati Tuhan, engkau harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, supaya seluruh keluargamu diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau pemimpin di gereja ini, mungkin ketua rayon, ketua wadah, ketua departemen, ketua divisi, kalau engkau mau melihat orang-orang yang engkau pimpin itu diberkati Tuhan, atau divisimu, wadahmu diberkati oleh Tuhan, engkau harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Ini bangsa Israel luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Tuhan ya. Firman Allah yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Jadi sekali lagi saudara, janji ini tidak stop hanya untuk bangsa Israel. Tapi janji ini adalah bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Ya, itu sebabnya kita belajar mulai satu-satu janjinya. Ya ini ya saudara ya. Kita akan baca sama-sama 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi janji pertama, ini yang saya angkat pertama ya, itu adalah bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan suka kasih kejutan. Saudara tahu kejutan? Kejutan itu tidak pernah dipikirkan. Tiba-tiba dapat hadiah. Atau doa yang sudah lama kita doakan. Bahkan kita selupa itu doa. Tiba-tiba Tuhan jawab secara luar biasa. Karena ada ayat firman Tuhan bilang begini. Tuhan itu sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Mungkin kita doa cuma sedikit, Tuhan kasih ini. Tiba-tiba Tuhan kasih yang luar biasa, yang tidak kita bayangkan. Itu kejutan. Nah, yang dapat kejutan dari Tuhan itu hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan, kejutannya lain. Kejutannya malah sesuatu yang buruk dalam hidup. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus berjuang untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh,
maka kita akan dapat kejutan dari Tuhan. Haleluya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disiapkan oleh Bapa yang baik di surga bagi kita semua yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang berikut saudara, ini Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama lagi ya. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi bagi orang yang mengasihi Tuhan itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu luar biasa sudah. Saudara ingat cerita tentang Yusuf? Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Ada di sini pribadi dibenci oleh saudaranya. Yusuf itu dibenci. Saking benci mereka pengen bunuh si Yusuf. Itu sebabnya satu ketika mereka tangkap, mereka buang ke sumur. Ketika ada saudagar lewat, mereka tarik lagi dan jual kepada saudagar. Sampai di Mesir, saudagar ini jual lagi kepada Potifar untuk dijadikan budak, saudara, bukan dijadikan pejabat, dijadikan budak. Ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, Tuhan memberkati, tetapi dia difitnah, akhirnya dia masuk penjara. Tetapi dari penjara tiba-tiba dia keluar menjadi Perdana Menteri Mesir. Ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang membenci dia, yang membuat dia menderita sekian tahun. Kalau saya tidak salah catat, dia 15 tahun dia menderita. Bukan 1-2 tahun, 15 tahun dia menderita. Ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dia bilang? Dia katakan kepada mereka, kamu memang sudah merancangkan hal yang buruk bagi hidup, tetapi Tuhan mengubahnya, merancangkannya, mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu kan kepada orang yang mengasihi Tuhan itu seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang rencana jahat buat saudara. Mungkin ada orang yang rencana mau tipu saudara, mau jatuhkan saudara. Atau ada yang mau melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Tidak peduli itu orang yang dekat dengan engkau, mungkin saudaramu, mungkin teman baikmu, atau lawan. Istilahnya kalau di perdagangan kompetitor, kan kita semua kompetitor ya. Di kantor itu banyak kompetitor, makanya banyak yang kalau cari muka Pak Bos, dorang jatuhkan teman-temannya. Ya, suka ngomongin jelek. Pengusaha sama, banting harga dan lain sebagainya, menceritakan keburukan kompetitornya. Tetapi kalau engkau orang yang mengasihi Tuhan, semua yang buruk itu, ketika Tuhan turut bekerja, Dia akan mengubah semua yang buruk itu menjadi kebaikan bagi kita. Itu kalau Allah turut bekerja. Tetapi kepada siapa Allah turut bekerja? Hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya mengasihi Tuhan adalah poin sangat penting. Jangan sampai kita lupa. Kita harus terus mengasihi Tuhan. Agar supaya ketika kita mengasihi Tuhan, walaupun orang merancangkan hal yang buruk bagi kita, Tuhan akan mengubah itu. Walaupun orang mereka-rekakan yang buruk, ya, Tuhan akan mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi kita semua. Itu sebabnya berjuanglah untuk menjadi orang yang mengasihi Tuhan, ya. Yang berikut, Yakobus 2 ayat 5. Kita baca sama-sama lagi ya. 2, 3. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman
dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saudara selalu dengarkan, anak-anak Tuhan itu akan menjadi ahli waris kerajaan Allah, ahli waris janji-janji Allah. Sering kan kita dengar. Tetapi apakah itu buat semua orang Kristen? Tidak. Hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan, janji itu akan berlaku. Itu sebabnya kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Itu sangat penting, supaya kita akan jadi ahli waris kerajaan. Kita akan menjadi ahli waris janji-janji Allah yang hebat-hebat. Ya. Karena ada banyak orang Kristen iring Tuhan dari muda sampai tua. Serta setua dia tanya, Tuhan bilang kata kalau mengiring Tuhan diberkati, kenapa saya sampai setua nyata diberkati? Jangan koreksi janjinya, saudara. Koreksi hidup. Apakah engkau sudah mengasihi Tuhan atau belum? Itu poin penting untuk menjadi ahli waris janji. Untuk menjadi ahli waris kerajaan, engkau harus jadi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Haleluya. Kita akan sungguh-sungguh menjadi ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Yang berikut, Yakobus 1 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 12. 23. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, ini janji masuk surga. Mahkota kehidupan itu nanti akan kita terima ketika kita ketemu dengan Yesus, yaitu ketika kita mau masuk surga. Artinya orang yang mengasihi Tuhan pasti masuk surga. Kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, bagaimana dong? Kemungkinan besar tidak akan masuk surga. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan, supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Dan kita tidak akan masuk tangan kosong, saudara. Tuhan bilang kita akan diberikan mahkota kehidupan. Haleluya. Itu sebabnya mengasihi Tuhan menjadi poin yang sangat penting di dalam kita mengiring Tuhan. Nah, malam ini saya rindu kita akan belajar ada 2 poin bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Ya. Poin yang pertama, supaya Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan kita bilang-bilang, oh Tuhan aku mengasihi engkau. Suka menyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Atau ada lagu yang baru, ku tetap cinta. Semuanya menyanyi, Tuhan bilang, pura-pura ngana. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan tahu bahwa kita mengasihi dia. Nah, ini yang pertama. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, kata menuruti ada 2 ya, di ayat 15 dan ayat yang ke-23. Menuruti itu di dalam bahasa Greek dia pakai kata tereo. Kata tereo itu artinya memperhatikan, mengamati dan menjalani. Itu tereo. Jadi orang yang menuruti firman Allah artinya dia suka memperhatikan firman Tuhan, mengamati firman Tuhan, dan menjalani firman Tuhan. Itu menuruti firman. Jadi menuruti firman Allah itu bukan cuma di kata-kata, oh Tuhan saya
Akui firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tetapi engkau tidak pernah merenungkan firman Allah. Kenapa harus direnungkan, saudara? Karena semakin banyak kita merenungkan firman Allah, maka di dalam otak kita ini banyak firman yang akan masuk dan direkam oleh hati. Kita tahu bersama bahwa hati itu kalau di komputer begini, saudara. Otak itu adalah prosesor. Ya, saudara yang belajar komputer ya. Otak itu ada prosesor. Semua informasi dari luar lewat inputan itu masuk ke prosesor dulu. Dan ketika sudah diolah di dalam prosesor dan menjadi sebuah kebenaran yang harus disimpan, itu dia akan disimpan di hard disk. Nah, prosesor itu otak. Hard disk itu hati. Tapi bukan hati yang dimaksud, hati yang maksudnya liver ya, bukan. Hati yang dimaksud itu adalah jantung. Jadi jantung kita itu punya otak. Kalau saudara search di Google, saudara ketik kata kunci otak jantung, maka engkau akan mempelajari, itu ada penelitian terakhir bahwa jantung itu punya daya ingat yang luar biasa, yang tidak pernah lupa. Mereka pernah melakukan sebuah survei penelitian tentang otak jantung, ya. Jadi ada seorang ibu di Amerika, dia mendonorkan jantungnya. Ya, dia mendonorkan jantungnya. Dia bilang kalau saya mati dan jantung saya masih baik, itu boleh silakan diambil untuk ditransplantasi ke orang yang memiliki penyakit gagal jantung, ya, bisa dicangkok, ya. Kemudian ketika ibu ini meninggal di Ukraina, itu ada seorang pemudi, ya, yang gagal jantung, masih muda, masih mungkin sekitar umur 30-an, ya. Ini oma ini sudah tua, sudah 70-an lebih. Ketika dioperasi, saudara, dicangkok jantungnya. Jadi jantung si ibu ini, pemudi ini diambil, dan diambil jantung dari ibu yang dari Amerika itu, dipasangkan di jantungnya. Kemudian dia ketika dia selesai dicangkok, akhirnya hidup, saudara. Sukses operasinya. Dan ini pemudi ini ketika dia sudah sehat, dia rasa berterima kasih. Jadi dia ingin mengunjungi keluarga dari ibu yang sudah mendonorkan jantung kepadanya. Ketika dia sampai di Amerika, dia bilang dia tahu semua itu. Mau pergi ke rumah om ibu itu, dia tahu jalannya lewat ini, di kota ini, ya. Di rumah itu, rumah pertama, rumah ketiga ada pohon besar, dan semuanya dia tahu semua sudah. Ketika mereka teliti, ternyata yang mengingatkan dia, yang membuat dia tahu itu bukan karena dia melihat, tetapi otak jantung dari oma itu yang keluar lagi ke otaknya, dan dia bisa tahu, oh ini di sini, ini di sini. Kenapa? Karena jantung kita itu merekam. Itu hati, heart itu jantung, ya. Kalau orang Indonesia bilang hati itu liver, tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah heart, adalah jantung. Jadi jantung kita, saudara, itu ada otaknya. Kapan jantung itu merekam? Itu ketika otak mengkonfirmasi sebuah. Jadi kalau otak konfirmasi, oh ini kebenaran, maka jantung akan segera merekam. Dan itu tersimpan di dalam jantung. Itu sebabnya Tuhan bilang, simpanlah firman-Mu itu di dalam hatimu. Harus disimpan di hati. Kapan kita bisa menyimpannya? Ketika kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Itu sebabnya ketika engkau mendengarkan firman Allah, saya selalu ulang-ulang, kalau engkau dengar firman Tuhan, harus terima sebagai sebuah kebenaran. Jangan debat. Jangan suka debat firman ketika engkau baca sebuah kebenaran. Karena banyak orang yang seperti itu, suka debat. Kenapa ayat ini bertolak belakang dengan ayat ini? Berarti ini tidak betul.
Ketika mereka analisa dengan otaknya benar ini, itu tidak akan masuk di hati. Ketika dia baca tentang kisah Yunus, 3 hari di perut ikan, ini tidak masuk akal. Masa manusia bisa hidup dalam perut ikan 3 hari, sedangkan perut sapi belum tentu hidup. Apalagi ini perut ikan di dalam air, nggak mungkin mah hidup ini. Ini nyata masuk akal, ini cerita dongeng. Ketika kita pikir bahwa Yunus di perut ikan itu cerita dongeng, maka itu tidak akan masuk di dalam hati. Karena itu bukan sebuah kebenaran. Itu sebuah dongeng. Nah, kapan firman Allah itu masuk di dalam hatimu? Ketika engkau terima itu sebagai sebuah kebenaran. Itu sebabnya dengar firman Tuhan kita harus belajar yang firman Tuhan bilang yang arti tadi ya. Kita harus belajar memperhatikan. Perhatikan sungguh-sungguh dan terima firman Allah. Teliti ya. Harus mengamat-amati, meneliti. Karena ketika itu sudah jadi sebuah kebenaran dan tersimpan dalam hati, maka otomatis kita akan punya kehendak untuk melakukan firman itu. Itu menuruti firman. Jadi sekali lagi, menuruti firman itu harus berawal dari mendengarkan, membaca firman Tuhan dan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Maka itu akan masuk dalam hati dan akan membuat kita melangkah untuk melakukan firman. Itu menuruti firman. Nah, kalau kita menuruti firman, baru Tuhan tahu kita mengasihi Dia. Kalau kita tidak menuruti firman, saudara, kita belum mengasihi Tuhan, belum. Kita perlu menuruti firman agar supaya kita diketahui oleh Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan, baru janji-janji Allah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul hati manusia, itu yang disiapkan bagi mereka yang mengasihi. Baru Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu kalau kita mengasihi Tuhan. Baru kita akan menjadi ahli waris janji Allah ketika kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, turuti firman Allah. Tangkap, terima firman Allah sebagai kebenaran dan simpan itu dalam hati. Kemudian aplikasikan dalam hidupmu. Maka engkau menjadi pribadi yang mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Yohanes 14 ayat 21. Kita baca sama-sama lagi ya. Yohanes 14 ayat 21. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah memegang perintah Tuhan. Ya. Perintah itu berbicara tentang firman. Jadi orang yang memegang perintah Tuhan, memegang firman Tuhan. Itu kalau di dalam bahasa Greka, kata memegang dia pakai kata eko, yang mempunyai arti memakai pakaian, ya. Lebih khusus itu adalah pakaian dalam, mohon maaf ya. Seseorang tidak akan pernah lupa tidak memakai pakaian. Apalagi kalau dia mau pergi di pasar. Nyandak tiba-tiba telanjang bulat sampai di pasar, lupa pakai baju, balik lagi pakai. Nyandak pernah sudah. Baju itu, memakai baju itu pasti diingat terus. Masih di kamar mandi dia sudah pakai baju. Habis mandi, pasti sudah pakai baju. Tidak akan lupa. Nah, memegang itu sama dengan itu. Engkau memegang firman, memegang perintah Tuhan, itu sama dengan memakai baju, tidak akan pernah lupa kalau engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau punya prinsip seperti itu, kemanapun engkau tidak akan pernah lupa untuk melakukan firman. Jangan sobat dusta 3 kali, 3 orang dia ada berdusta, baru dia bilang, oh iya kita pote ini boleh berdusta.
Kalau kita berdusta berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan lupa bahwa tidak boleh berdusta. Bukan nanti sobekeng baru dia dapat ingat. Sobahugel 2 bulan baru dia dapat, oh iya kita anak Tuhan. Masa mau bahugel? Lupa. Sobat tipu kiri kanan. 1 kilo dia bekeng 8 ons. Dia tambah dengan magnet di bawah. Toh? So 1 tahun dia ada bekeng-bekeng baru dia dapat ingat. Oh iya, dia boleh kau tidak tipu. Orang yang masih jaga lupa itu tidak mengasihi Tuhan. Tidak memegang prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran firman Allah itu bukan jadi prinsip hidupnya. Tidak memegang. Orang yang memegang perintah Tuhan tidak akan pernah lupa untuk berbuat kebenaran. Ya. Jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kebenaran menjadi prinsip, menjadi pegangan hidup kita. Firman Allah itu menjadi pegangan hidup. Dan kita tidak akan lupa melakukannya dalam hidup. Itu baru jadi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Memegang juga bisa memiliki arti melibatkan. Jadi di dalam segala kegiatan kita selalu melibatkan firman. Itu berbicara tentang perencanaan dan lain sebagainya ya. Seperti begini. Ketika kita berumpama seorang anak muda berencana mau berumah tangga, contoh. Ada orang kan berumah tangga mau cari pacar dan lain sebagainya cuma jadi kalau dia gagah, kalau dia panggil maju. Toh? Dia tidak mau berpikir ini Tuhan kehendaki atau tidak. Karena begini saudara, membangun keluarga itu hal yang sangat penting. Prinsip yang sangat penting, kita harus ingat bahwa membangun keluarga itu menjadi satu. Itu prinsip utama dalam keluarga, itu menjadi satu. Nah, di dalam menjadi satu itu ada prinsip yang lain dikatakan bahwa terang dan gelap tidak boleh bersatu. Artinya anak-anak Tuhan tidak boleh membangun hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Karena itu tidak bisa jadi satu. Itu firman Tuhan bilang, terang dan gelap tidak bisa jadi satu. Sementara membangun keluarga harus menjadi satu. Jadi ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Yang harus kita perjuangkan harus menjadi satu iman dulu. Ketika kita sudah jadi satu iman, baru itu bisa jadi satu. Haleluya. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan itu di dalam perencanaan itu harus selalu melibatkan firman. Saya senang dengan ada beberapa teman saya dulu. Ketika mereka mulai membangun hubungan untuk membentuk sebuah keluarga. Sebelum mereka masuk di dalam jenjangan yang lebih, mereka selalu masuki unsur firman di dalam hubungan mereka. Itu sebabnya mereka selalu memperjuangkan orang-orang yang pasangan mereka yang belum seiman. Mereka perjuangkan dulu. Kalau seiman baru menikah. Kalau belum satu iman jangan menikah. Itu salah satu saudara itu teman saya itu yang teman baik saya dulu di Bahu itu namanya sekarang dia dokter saya. Didi, terus suka panggil Didi. Namanya Suryadi Tatura. Ponakan dari Engkok John Peko ponakan. Dia itu dokter. Dan dia bukan dokter biasa, dia dokter pintar. Dia adalah dokter yang punya keahlian yang sangat luar biasa ya. Kemudian dia orangnya luwes bergaul dan dia
pernah memimpin beberapa organisasi, baik di kampus maupun di masyarakat umum. Dan dia itu, ya namanya juga dokter ya, masih bujangan, banyak penggemar wanita, banyak cewek-cewek. Mulai dari cewek yang kelas biasa sampai kelas luar biasa, itu dia punya teman. Nah, ketika dia mau memilih, saudara, akhirnya dia jatuh cinta dengan satu cewek yang akhirnya sekarang jadi istrinya. Tetapi sebelum mereka menikah, itu ada mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Rencana menikahnya itu batal terus. Ada 2 atau 3 kali batal. Hanya satu sudah persyaratannya, yaitu Didi tidak mau calon istrinya itu tidak dibaptis dan ikut dia. Cuma itu dia syarat. Syarat yang lain memenuhi syarat, karena ceweknya itu juga seorang dokter. Keluarganya itu keluarga dokter. Jadi bapaknya, ibunya itu dokter. Bapaknya itu kepala rumah sakit di daerah Ratahan sana. Jadi dari sisi keluarga, keturunan, kan orang Jawa bilang begini, kalau mau cari pasangan kan mesti cari bebet, bobot, bibit. Betul ya? Dia keturunannya dari mana, kapasitasnya seperti apa, dia punya karakter yang baik atau tidak. Ini cewek ini memenuhi syarat. Cuma satu yang tidak memenuhi syarat, tidak seiman. 3 kali rencana menikah batal. Ada 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Didi tidak mau. Kenapa? Karena dia memasukkan rencana, memasukkan unsur firman Allah di dalam rencananya untuk masa depan. Tetapi akhirnya ini cewek akhirnya ikut dan jadi istrinya sampai sekarang. Mereka hidup berbahagia. Kenapa? Sangat diberkati. Kenapa? Di dalam perencanaan mereka memasukkan unsur firman di dalam setiap program kerjanya. Itu sebabnya keluarga ini diberkati. Kalau saudara pergi ke rumahnya, kita bilang sama dengan ke rumah artis. Di ruang tamu, ini gereja ini di dalam. Di ruang tamu. Kalau saudara sudah pernah lihat di rumah, besar sekali. Jadi dia rumah 2 lantai, di ruang tamu itu kecil ini. Gereja ini di dalam, tak isi di dalam sudah. Besar sekali di ruang tamu. Di atas gunung, kemudian dia bikin kolam renang di samping sini, punya view Bunaken dan Manado Tua. Bagus sekali rumah. Sangat diberkati. Kenapa? Setiap merencanakan sesuatu, mereka tidak melupakan memasuki unsur prinsip firman di dalam perencanaan. Di dalam setiap program kerjanya, dia selalu berdoa. Beberapa waktu lalu dia pernah ditawarkan lagi untuk kembali praktek di rumah sakit Malang. Dia jawab sama bupati, tunggu kita mau berdoa dulu. Ada dokter seperti itu. Pak Bupati, saya mau berdoa dulu. Kalau Tuhan jawab, saya akan praktek di Malang. Karena dia, saudara, dia kepala bagian infeksi di rumah sakit umum Gunung Benang. Prof Kando, ya. Nah di rumah sakit itu ada 3 kebagian besar. Jadi dari direktur ada 3 bagian besar. Salah satu bagian itu bagian infeksi dan dia kepalanya. Jadi dia termasuk orang kedua di rumah sakit. Sangat diberkati. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Di dalam setiap kegiatan, tindakan, apapun yang dilakukan, dia selalu tidak melupakan firman. Firman itu menjadi prinsip hidupnya. Soalnya ketika dia bekerja, dia selalu memasukkan unsur firman Allah dalam hidupnya, sehingga dia menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dia tidak mau bekerja bertentangan dengan firman. Tidak mau. Biar mau sewa, mau sogok apa, dia tidak mau. Dia sangat kuat memegang prinsip firman. Nah, itulah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita seperti itu, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, maka janji-janji Allah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi kita yang mengasihi.
Dan Allah akan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang pertama harus menjadi penurut firman. Yang kedua, firman Tuhan itu harus menjadi prinsip hidup. Saya percaya ketika kita melakukan dua hal ini, maka Tuhan segera mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, merekalah yang akan menerima janji-janji Allah yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat di dalam firman Allah. Puji Tuhan, inilah firman Allah.